bersinar. Lancang kuning berlayar malam, pergi berlayar ke Pulau Batu. Izinkan saya haturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tanjak Songket. Tanya-tanya bijak soal nanganin target. Nah, kira-kira target kita sekarang apa nih? Nah, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang bertema Pemuda-Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu, podcast kali ini kita mengusung tema Semangat Sumpah Pemuda Menuju Generasi Bersih dari Narkoba. Artinya target kita ialah pemuda. Perkenalkan, saya Legis dan di depan saya sudah hadir narasumber kita yaitu Bang Ridho Iksan. Selamat datang Bang Ridho. Siap, Legis. Terima kasih sudah diundang. Bagaimana Bang kabar hari ini? Baik, terima kasih sudah diundang. Ini perdana ya? Iya, siap perdana. Saya menjadi kelinci percobaan. Nggak apa-apa. Ya kita senang, maksudnya kayak instansi-instansi yang dulu kecenderungannya kaku mungkin ya ke pemasyarakat, kemudian sekarang coba berbaur dan ngikutin tren populer yang ada. Nah ini saya sebagai, ya mungkin kalian bilangnya pemuda ya, tapi saya ngerasa udah tua sih ya. Nggak usah nanya umur di sini ya, tapi udah cukup tua gitu. Ini keren, memang segala sesuatu mesti dimulai kan ya. Nah, masalah sempurna tidak sempurnanya hasil tergantung konsistensi Legis dan teman-teman di sini. Baik, terima kasih Bang Ridho juga telah hadir dalam podcast perdana kami. Beliau ini merupakan tokoh pemuda yang menginspirasi karena merupakan co-founder atau ketua dari 3 komunitas sekaligus. Nanti mungkin kita bicara-bicara ya Bang tentang komunitas. Tapi Bang secara pribadi saya sangat terinspirasi dengan Bang Ridho karena sebenarnya saya gugup gitu. Bang ini first time loh Bang, saya bilang gitu kan. Tapi beliau memberikan satu kalimat mutiara yang bagus yang saya kutip. Segalanya Legis dimulai dengan first time, terus diperbaiki dengan konsisten dan insya Allah akan terus membaik. Mantap sekali. Dari aku ya. Iya benar banget. Ya alhamdulillah, semoga sobat bersinar yang menyaksikan juga dalam keadaan sehat walafiat ya Bang. Nah mungkin sebelum kita cerita tentang komunitas nih Bang, menurut Abang pemuda ini sekarang itu kira-kira gambarannya seperti apa Bang? Apa perbedaan pemuda kini sama pemuda zaman dahulu? Oke, makasih. Langsung ke pertanyaan. Kalau menurutku ya, sebenarnya semangatnya sama, cuman permasalahannya peralatannya berbeda, karena medan perangnya juga berbeda. Kalau dulu mungkin kalau kita coba kita ambil mungkin putusnya dari sebelum kemerdekaan aja kali ya, ke zamannya pahlawan kemerdekaan, mereka berjuang belum ada sosial media, mereka berjuang yang adanya cuma radio, yang adanya surat kabar. Tentu yang mereka lakukan bagaimana berjuang dengan senjata yang ada itu gitu, senjata dalam tanda kutip ya. Dunia terus bertransformasi, sampailah kita skip sampailah ke titik sekarang. Titik sekarang kondisinya bahwa zaman dulu kekurangan berita, zaman sekarang kelebihan berita. Zaman dulu orang yang banyak baca koran, orang yang banyak dengarkan berita itu dianggap orang yang pintar dan serba tahu. Zaman sekarang orang kalau terlalu banyak menelan berita dan tidak memilah-milah mana berita yang benar, berita yang salah, bukan dianggap orang yang pintar, tapi yang malah dianggap jadi orang songong kan gitu. Benar nggak sih? Iya. Nah jadi beda semangatnya sama. Saya yakin anak sekarang sama orang dulu tuh sama, pengen Indonesia menjadi lebih baik gitu. Pengen Indonesia ini menjadi negara yang membanggakan, pengen jadi Riau ini juga mungkin jadi provinsi yang bagus dan terdepan. Cuman permasalahannya dulu butuh banyak berita untuk bisa membuat kesimpulan. Sekarang justru butuh memilah berita dari ribuan berita yang ada. Nah, misalnya apa yang bisa dilakukan dengan kondisi sekarang? Yang paling bisa dilakukan dengan kondisi sekarang yang pertama ya informasi dicari, diteliti, ditelaah,
akhirnya apa saja informasi yang berguna untuk bisa dijadikan sarana perjuangan itu yang dilakukan. Ya kayak sekarang ya udah berbeda lah, udah sangat berbeda lah dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Iya, apalagi mungkin kalau sekarang itu banyak hoax gitu ya, Bang. Iya, banyak hoax. Makanya kita agak cantol-cantolin dikit, mungkin ya orang terpapar narkoba hari ini kenapa dengan orang terpapar narkoba zaman dulu tuh mungkin alasannya tidak semuanya sama. Iya. Ya kan? Iya. Ya dulu stresnya mungkin karena nggak ada duit. Sekarang bisa stres karena banyak duit. Karena nggak dapat pengakuan. Iya. Ya kan? Iya. Nah, hal-hal seperti itu medannya berbeda, senjatanya berbeda. Jadi cara perjuangannya juga berbeda gitu. Tapi saya yakin bahwa anak muda zaman sekarang sama dulu semangatnya sama. Oke, Bang. Nah, kita kan semua tahu ya, Bang, sejarah terbentuknya Ikrar Sumpah Pemuda itu melalui proses yang panjang dan melibatkan beberapa aspek persatuan karena dari Yong Yava, Yong Batak gitu kan, kemudian proses yang panjang, tanggung jawab, tekad. Nah, kira-kira dari beberapa aspek tersebut masih relevan nggak, Bang, dengan situasi kita hari ini? Maksudnya gimana tadi? Aspek-aspeknya. Misalkan persatuan, semangat, tekad, kemudian tanggung jawab. Masih lah, karena bagaimanapun kan itu apa ya, sama kayak semangat dasarnya gitu loh. Semangat paling bawahnya, semangat paling dasarnya tuh sampai kapanpun kalau menurut aku relevan ya. Apa namanya? Misalnya gini, kita sekarang juga sama bahwa kita tuh pengen menjadi, kita selalu bangga lah. Contohnya misalnya apapun berita tentang Indonesia kita pengen cepat tahu gitu loh. Misalnya ya kayak timnas aja, semua orang pada fokus ke situ. Itu bukti orang-orang Indonesia tuh nasionalisme tinggi gitu loh. Nah, tapi kan udah berbeda alasan berjuangnya. Kalau dulu kan kita alasan berjuangnya karena kita dipecah belah sama penjajah. Terus balik lagi, berkumpullah orang-orang yang terdidik dan ngerasa kita nggak bisa begini, kita mesti bersatu biar kita bisa menjadi satu kesatuan yang besar, biar kita nggak dipecah belah kan gitu. Nah sekarang kita udah bersatu gitu loh. Cuman permasalahannya berbeda lagi, ya kan? Karena dunia berkembang. Justru ini kelebihan ide dan gagasan, batas-batasan yang mesti dibuat gitu loh. Enggak itu lagi challenge-nya gitu, tapi semangatnya untuk bisa Indonesia menjadi negara yang besar, pikir semua bangsa Indonesia setuju dengan itu gitu. Itu menurutku ya. Iya, nggak tahu menurut yang lain. Bang, kalau saya lihat nih kan, kalau misalkan pemuda sekarang tuh kayaknya banyak yang FOMO. Ya kan? FOMO. Nah, akhirnya mungkin jadi kayak rentan kan terhadap penyalahgunaan narkoba, ikut-ikutan kayak gitu kan. Nah, pemuda saat ini itu kan sangat berkaitan dengan media sosial. Mungkin kalau kita zaman dahulu orang pakai Twitter, Facebook. Nah, kalau misalkan zaman kita ya Instagram, terus kalau sekarang mungkin banyak muncul TikTok, video-video, short video gitu kan. Nah, kira-kira relevan nggak sama FOMO tadi terkait pemanfaatan media sosial untuk upaya pencegahan narkoba di kalangan pemuda? Sangat relevan. Jadi gini, dulu kita bisa sesuatu, kadang-kadang nggak kita yang menceritakan itu keluar, karena kita nggak punya senjatanya. Makanya zaman dulu masuk koran tuh happy kan, karena mungkin di Pekanbaru yang diberitakan masuk koran tuh orang-orang tertentu, karena kita nggak punya senjatanya di orang. Kalau sekarang senjatanya di jempol, ya kan? Senjatanya di jempol, semuanya pengen mengekspresikan diri boleh, gitu loh.
lakukanlah gitu loh. Cuman karena media sosial tuh karena senjatanya di tangan, akhirnya kalau tidak benar-benar belajar bisa kebablasan. Kalau kita tidak punya literasi yang kuat, kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak tahu tujuan akhirnya mau ngapain, efeknya itu tadi FOMO. Kayaknya lagi keren ini ikutan kayak lagi keren ini ikutan gitu loh. Tanpa disadari bahwa ternyata bukan kita yang bisa memanfaatkan teknologi untuk kepentingan kita, tapi kita termanfaatkan oleh teknologi yang ada gitu. Kalau sosial media sih, kalau teknologi kan dasarnya simpel kalau menurutku, memudahkan segalanya kan. Makanya akhirnya teknologi berkembang kayak sosial media lah. Awalnya di Twitter itu masih lebih pintar, masih pintar tuh kita di Twitter. Kenapa? Kita belajar membaca. Terus kita ngikutin tuh threadnya, masih ada ilmunya lah di situ. Tapi di perjalanan karena teknologi terus berkembang, video udah bisa diposting untuk yang pendek. Dan orang-orang yang ngerti teknologi di luaran itu juga belajar. Ternyata mereka pelajarin dengan berkembangnya teknologi, perkembangan masyarakat dan kesehatan masyarakat secara psikologis, makanya muncul anak-anak yang lahir di era Gen Z dan Gen Alpha sekarang cuman bisa konsentrasi 30 detik sampai 15 detik. Kenapa? Ya karena paparan teknologi yang lama. Makanya mereka munculin lagi biar mereka laku. Ujung-ujungnya kan bisnis kan. Mereka munculin lagi namanya video-video pendek yang 30 detik, 15 detik. Efeknya apa? Ketika itu sering dilakukan, orang malas mikir. Orang-orang akhirnya nggak suka baca yang dalam. Dia sukanya ngelihat ketika dia nggak suka, dia skip aja. Ketika dia suka, dia berlama-lama. Makanya akhirnya algoritma mengarahkan mereka ke maunya mereka aja. Ke mereka yang tidak suka, algoritma pakai singkir itu lagi gitu pasti kan. Sekali aja buka misalnya lagi sukanya baju batik nih, batik. Habis itu ditawarin batik aja terus kita nggak ngikutin dunia yang lain. Efeknya apa? Kita nggak nemui kesetimbangan. Ngerti nggak kesetimbangan? Kita tuh masuk ke dalam gelembung bias. Itu juga akhirnya kita gampang terpecah kan. Ketika masuk ke dunia, masuk ke politik, ada yang pro ini, pro itu. Karena kan mereka nggak berani keluar dari gelembung biasnya, akhirnya bisa ngelihat, oh kebenaran tuh sebenarnya di sini. Ini juga nggak benar, ini juga nggak benar, ataupun ini benar gitu. Nah apa? Kita korban algoritma sebenarnya. Berarti bagusnya Bang, kita terus-terusan nih menggunakan TikTok untuk pencegahan narkoba biar FYP, biar algoritmanya bisa meningkat, ya nggak sih? Terus kemudian akhirnya yang baca atau yang lihat TikTok kita tuh bisa meningkat gitu tentang pencegahan. Ini perspektifnya BNN ya? Iya. BNN mesti masuk ke situ. Karena kenapa? Logikanya kan gini, kalau dulu kita ngumpulin orang, caranya datang ke lapangan, itu zaman dulu nih, teriak-teriak halo, kita sekarang ada ini, gitu. Sekarang udah nggak perlu. Bagaimana kita datang ke tempat orang-orang suka itu, gitu. Makanya juga mesti ikut berkonten. Tapi caranya mesti paham algoritma. Belajar lagi algoritma, belajar lagi tentang perkontenan. Gimana sih caranya? Oh data lengkap itu. Nah, cek aja Pekanbaru orang-orang anak-anaknya hobinya nontonnya yang kayak gimana sih karakteristiknya, ada tuh datanya, beli aja datanya. Nah nanti main ke situ gitu loh. Terus kalau emang ternyata anak-anak zaman sekarang tidak suka nonton yang panjang-panjang, mestinya dipotong-potong. Ini aku bisa potong telingaku ya, kita bisa bertarung. Ini nggak banyak yang nonton kalau ini dimunculin dalam bentuk podcast. Tapi ketika jadi podcast dan dipotong jadi video-video 1 menit, nah, apalagi ditambah belakangnya dengan tampilan-tampilan lucu misalnya gitu kan. Nah, entah mungkin ada pula ketika orang narkoba, ada pula muka orang narkoba tapi lucu gitu kan, ataupun orang lagi kemungkinan bertambahnya penonton lebih gede. Makanya sekarang orang kaya banyaknya bukan dari podcaster justru, tapi orang kaya katanya udah muncul orang kaya baru dengan clipper. Dia potong-potong video, terus tontonnya banyak. Ketika
viewernya dia banyak, akhirnya dia bisa jualan, dia bisa letak sponsor, dan akhirnya itu udah. Karena kenapa? Karena memang trennya udah bergeser, orang udah malas lihat yang panjang-panjang. Makanya BNN, kalau balik lagi pertanyaan awal, BNN mestinya masuk ke situ, mesti masuk. Tapi memang dunia sekarang bergeraknya cepat, yang kreatif yang menang. Nah, balik lagi, ini aku sering munculin begini nih di depan umum, di depan orang nanyain, kenapa sih bang? Ini kayak aku lah ya. Aku Instagram 16.500, followerku 16.500. Aku bukan artis, aku bukan selebritis, aku bukan orang-orang yang kupikir nggak ada yang bisa aku jual kalau misalnya untuk bisa menjadi sebesar itu. Tapi ada satu hal yang menurutku yang paling benar-benar masih bisa diaplikasikan sampai sekarang dan mesti diaplikasikan. Aku nggak tahu, aku lupa ini siapa yang nemuin, tapi aku dapat quote ini dari Panji Pragiwaksono. Apa itu bang? Sedikit berbeda jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit berbeda jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi gini, itu awalnya ceritanya dari buku Purple Cow judulnya. Purple Cow tuh, aku beli bukunya gara-gara itu. Purple Cow tuh cerita tentang sapi ungu. Ide awal quote trees itu. Jadi gini, misalnya gini. Ceritanya ada sekeluarga berjalan, kalau di sini ada orang Padang, tahu Padang Mangate atau di New Zealand lah, yang banyak sapi gitu. Berjalan naik mobil bertiga sama anaknya, bapaknya, ibunya, anaknya. Pertama, anaknya karena belum pernah lihat sapi, pas masuk ke peternakan sapi, dia lihat sapi lagi makan gitu kan. Pak, sapi pak, wah anak euforia kan ya, anaknya euforia. Terus si bapaknya sama ibunya euforia nggak? Enggak, biasa aja kan, karena dia tahu deh sapi itu sapi kok. Bagi anaknya itu istimewa karena belum lihat. Dan terus jalan lihat sapi. Ada satu sapi warna ungu. Kira-kira siapa yang kaget? Tiga-tiganya kaget kan? Tiga-tiganya kaget. Kok ada ya sapi warna ungu gitu? Nah, apa kesimpulan dari cerita itu? Karena sapi itu nggak pernah orang temukan sapi berwarna ungu, sehingga anak, ibu dan bapaknya kaget dan berhenti sebentar memperhatikan itu. Ya kan? Jadi intinya zaman sekarang bagaimana BNN bisa mencuri perhatian lewat konten yang dibuat dengan membuat konten bukan konten yang lebih baik dari konten yang lain, tapi konten yang berbeda dari yang lain. Apa konten berbeda itu? Temukan aja. Bisa jadi cuman bikin akun TikTok terus ke jalan nemuin orang gitu kan, ataupun mungkin menggunakan tenaga influencer dengan mengundang mereka di podcast berharap mereka bisa engagement, mereka pindah ke sini, ataupun banyak hal-hal yang sifatnya kreatif. Makanya per hari ini orang-orang yang bekerja di dunia kreatif kalau tidak bisa menemukan rumus-rumus baru dalam 30 hari itu, siaplah mereka tumbang. Termasuk BNN sendiri. Nah, caranya gimana? Itu tadi, selalu berpikir ini udah beda belum ya, ataupun ini masih rata-rata orang lakukan belum. Kalau rata-rata orang lakukan, percayalah, orang nonton 1000 punya kita mungkin 100 aja susah. Karena kenapa? Ya karena orang nggak ada ngelihat hal yang spesial yang menurut dia wajib dia tonton, tinggal swipe aja. Tapi makanya ada istilahnya kan, ngerti hook nggak? Hook ya. Nah kalau orang bikin konten tuh ngerti hook tuh letaknya di depan, ya kan? Misalnya, kamu pasti rugi kalau kamu nggak tahu poin keempat. Dia ngomongnya poin 1, poin 3, akhirnya bikin orang bertahan kan. Ketika itu bertahan selama 1 menit, algoritmanya menyarankan dia untuk nampilin kayak gitu. Nah, itu bagian-bagian dari ilmunya sosial media gitu. Nah, itu BNN mesti belajar itu. Walaupun mungkin kawan-kawan di sini yang statusnya ASN atau P3K mungkin fokusnya nggak ke situ, bisa pakai pihak ketiga kan gitu untuk bagaimana mengcrack ini menjadi bagus. Mesti masuk menurut aku, nggak boleh ngindarin itu. Iya bang. Kalau misalkan lagu yang lagi viral atau tagar itu pengaruh nggak sih bang? Kalau tagar tuh ngaruhnya buat orang cari aja. Untuk
aja ya. Misalnya kayak misalnya kita mau cari tenis gitu. Tagar tenis dia keluarin semua. Orang yang pakai tagar tenis juga itu kesepakatan bareng. Kalau orang nggak pakai tagar tenis, video itu belum tentu keluar. Yang lebih pengaruh zaman sekarang itu sebenarnya 3 detik pertama. 3 detik pertama. Nah, ingat nggak? Pernah lihat cerita nggak yang akhirnya kita tuh kesal karena belakangnya iklan? Iya. Ada sering nggak kayak gitu? Nah, itu bahkan bagian dari kreasi juga tuh. Pertama dia cerita ibunya sedih begitu, ada apa namanya, dia cerita ngetes pintu gitu kan. Aku lihat kemarin nih, idenya keren sih. Dia ngetes pintu kan ya. Terus dia buka pintu, istrinya marahin, ya udah kamu makanya jangan pulang. Begini tengah malam begini. Suami terus gitu kan. Oh, istrinya cerewet terus kan. Tek, pas ditutup suara istrinya hilang. Terus dia buka. Nah, gila. Kalau kalian beli pintu ini, gitu kita pertama melihatnya bahwa suami istri yang berantem. Nah, itu kan bagian dari bagaimana orang sekarang tertarik untuk melihat orang sekarang nggak pengen belak-belakan. Mereka nggak pengen seolah-olah terpengaruh iklan gitu. Nah, dia berkreasi lah. Intinya begitu. Oke Bang, mungkin sebelum kita lanjut ngobrol ke komunitas, boleh dinikmati ada belum dapat iklan kopi. Kan ya. Nanti iklan masuk sini ya. Ada kopi, ada pisang goreng Bang Rido. Ini lagi ngetren di Pekanbaru nih, pisang goreng begini nih. Iya, pisang goreng kipas tapi dipotong-potong. Udah nggak jadi kipas loh. Kipas potong. Udah 20 menit. Nah, itu 20 menit kan. Baru ngobrol itu aja, pertanyaan belum jawab. Iya, siap. Ya, mungkin kita sekarang masuk ke komunitas ya, Sobat Bersinar. Bisa dijelasin nggak Bang dari komunitasnya namanya apa aja, kemudian program atau kegiatan di dalam komunitas tersebut? Oke, aku kasih background dulu ya. Aku tuh aslinya memang orang yang hobi dari dulu berkumpul. Terus tipikal aku ngerasa mestinya di daerah aku bisa juga seperti daerah-daerah lain yang keren menurutku gitu. Nah jadi dulu aku, sekarang mungkin kawan-kawan lagi hype nih running ya. Nah, dulu zamanku 2014 kita bikin komunitas lari, namanya liburan aja. Karena di saat libur kita berlari. Nah, itu ceritanya. Nah, karena berangkatnya aku hobi lari, dulu menurutku cara yang paling efektif ngurusin badan tuh berlari. Karena aku udah dari SMA udah begitu tuh, gendut dikit lari sekarang tengah hari lari. Di perjalanan aku ngerasa, kayaknya kalau lari sendiri bosan ya, gitu. Ya udah aku kumpulin kawan-kawan, aku bikin jadwal rutin lari. Kenapa aku bikin begitu? Karena aku melihat di Jakarta orang udah pada begitu, kan gitu. Dulu abang lari di Ponegoro enggak? Ponegoro, iya, Anur kayak gitu sampai MTQ gitu. Nah akhirnya kumpulin kawan-kawanku karena kita di waktu itu dengan background yang sama. Kita tuh sama-sama pecinta fotografi gitu. Jadi co-founder liburan tuh orang-orang pecinta fotografi yang hobi olahraga. Kita bikin jadwalnya, kita bikin IG-nya, kita bikin segala sosial medianya. Nah berangkat dari situ ya kita jalankan dengan konsisten. Nah yang paling penting dari berkomunitas itu satu, aturan mainnya harus jelas. Ya kita bikin semi-semi kayak organisasi lah. Ada ADART, mereka harus jalannya begini, setiap tahun harus ada laporan. Nah karena kita jalanin itu begitu dan terus-terusan, alhamdulillah per hari ini aku boleh yakin ya, tapi kalau dari jumlah anggota ya, liburan nih adalah komunitas lari terbesar se-Sumatera. Bukan dari kalau dari jumlah anggota ya, aku rasa 1000-an lebih lah. Karena kan datang dan pergi ya. Mereka bergabung nggak ada ceritanya mereka keluar. Iya kan? Iya dah. Dan hanya vakum. Iya, vakum. Ketika mereka mulai berlari lagi, ayo pakai gabung lagi aja. Nah, akhirnya umurnya sekarang udah hampir 12 tahun kan? 12 tahun. Itu satu. Kedua, ternyata apa sih bikin liburan tuh sampai sekarang gede dan bisa hidup? Mereka ini udah ngasilin ini. Apa tuh Bang? Jual jersey. Karena anggotanya banyak, jersey-nya dijual, ya lo kadang-kadang laku sampai 500 piece per sekali batch keluar. Kadang-kadang setahun tuh ada 2 batch sampai 3 batch mereka keluar. Labanya 100%. Produksinya ya tergantung teman-teman, itu kita lelangan dalam tanda kutip. Siapa yang desainnya dia menang, dia berhak cari ininya, nanti labanya buat mereka ada, laba buat liburan ada. Akhirnya apa?
komunitas mungkin komunitas lari yang punya uang kas cuma ini. Iya. Terus komunitas yang setiap tahunnya mengadakan pemilihan ketua atau kapten istilah kami cuma liburan. Nah jadi kalau ditanya kenapa sih liburan ini bisa bertahan sampai hari ini, kenapa liburan tuh komunitas ya kita anggap mungkin tuh pelari culture ya, yang paling tua tuh kita di Riau. Kenapa masih bertahan sampai sekarang? Karena kita membuat sistemnya dengan benar, karena kita membuat aturan mainnya dengan benar, karena kita berdemokrasi di dalam. Kayak gede. Komunitas yang tumbuh dan berkembang setelah liburan datang, itu datang dan pergi tuh. Kalau base camp ada bang? Kalau di liburan? Base camp resmi nggak ada, cuman ngumpulnya biasanya di Atlas. Yang... Di belakang ini, di belakang Hotel Area Duta. Oh ya. Nah, di situ biasanya. Dan kita udah punya kapten sampai 10 kapten kalau nggak salah, berganti-ganti orang. Mulai dari pernah dokter S3 ya. S3. Dosen pernah sekarang udah jadi ini dia, udah hampir jadi artis. Pernah pengusaha, pernah profesional, pernah macam-macam menjadi kapten. Itu buktinya komunitas kita cukup seksi di mata orang gitu. Nah, itu syaratnya untuk jadi komunitas itu sejarahnya begitu tadi. Kalau Sabas ya. Sabas tuh bentuk bagaimana aku ngerasa waktu itu mesti berbuat ketika Covid. Awal mulanya sejarahnya dari Covid ya. Jadi pas Covid, aku sama istriku tuh ngerasa waktu itu kan masker langka nih. Masker langka, terus biniku bilang aku mesti bikin masker nih. Karena anak-anak udah mulai sekolah. Istriku bisa jahit. Dia jahit, kita bikinlah masker 100 dari kain perca bekas. Ternyata waktu setahun sebelumnya aku tuh pernah bergabung sama teman-teman bantu wilayah yang terdampak asap. Kita kan pernah asap tuh bakar hutan. Ada sisa masker N95 30 kotak kalau nggak salah. Akhirnya kita permisi sama pemilik masker waktu itu artis. Kalau siapa namanya ya, yang brand ambassador Eiger itu kita minta boleh nggak ini disumbangin? Boleh bang. Nah ketika disumbangin ternyata dokter-dokter happy, rumah sakit yang kita sumbangin gratis karena ternyata katanya bang di Tokopedia satu masker ini N95 ini 250.000 bang. Waduh, udah gitu langka lagi. Udah nggak ada pun uang segitu kami nggak bisa dapatkan bang. Sementara kami yang paling beresiko nih katanya. Ya udah. Aku kasih lah gratis, terus foto-foto laporan tanggung jawab, aku kasih lagi. Kalau masker kain kalian mau, kan gitu. Bang, kalau kami secara medis mungkin nggak boleh bang, tapi yang di depan cukup nolong tuh. Bang kasih security, bang kasih tukang parkir, ya udah kita kasih lah. Aku kepikiran ide, kenapa ini nggak aku gedein aja ya? Akhirnya aku umumkan, karena waktu itu ibu-ibu kan awal-awal Covid tuh katanya kayak nggak salah mau lebaran ya, jahitan juga nggak ada karena katanya nggak boleh lebaran di rumah, nggak boleh berkumpul. Akhirnya kan sepi tuh ibu-ibu yang jahit untuk jahit ini ya. Nah akhirnya kepikiran ide, istriku kan bisa jahit, terus ibu-ibu yang jahit juga banyak yang nggak ada kerjaan. Terus aku buka donasi kerjasama sama Brosis PKU. Terus ku cari penjahit-penjahit rumahan, ku kasih mereka satu masker jadi 1.000, istriku tukang bikin pola, sama beli bahan, donasi kita belikan, akhirnya kita serahkan penjahit menjahit, akhirnya kalau nggak salah aku berputarlah duit sekitar 70 juta lebih. Dari donasi maskernya kita serahin, kita libatkan mahasiswa-mahasiswa, ya akhirnya ya kita bisa banyak bantu sama bantu banyak hal lah waktu itu yang akhirnya kita dilibatkan juga sama Pemko untuk kegiatan-kegiatan mereka. Ketika semuanya udah tertangani kita mundur. Aku selalu ngerasa aku punya tanggung jawab moral dengan pemikiran dan dengan pemikiranku apa aja yang bisa aku kerjakan untuk bagaimana meringankan situasi yang ada aku lakukan. Nah mungkin dasar-dasar begitu yang buat aku sampai punya banyak begitu. Ya Pak. Next alih generasi. Sebentar Bang. Sebelum ke alih generasi berarti Sabas Riau ini komunitas sosial ya lebih. Ya komunitas. Kalau aku sih nganggapnya bukan komunitas sih, pergerakan aja sih. Pergerakan karena sampai hari ini ketika case-nya udah habis kita udah nggak bergerak lagi. Boleh lanjut ke alih generasi Riau Bang?
Alikin Riau. Ya itu tadi aku selalu ngerasa Riau mesti dapatkan hal yang terbaik. Makanya mungkin agak kesannya agak politis ya, tapi aku ngerasa bahwa kita tuh mesti transisi deh gitu. Katanya Indonesia Emas 2045 kalau terus-terusan kita tidak mengoptimalkan anak-anak muda untuk terlibat dalam proses pembangunan, ya udahlah kalau aja lah 2045. Itu pemahamanku kan, Indonesia Emas. Nah berangkat dari situ aku bikin alih generasi. Sekarang udah menjelma menjadi yayasan. Oh, udah jadi yayasan. Udah yayasan dan udah berkantor. Tadi bilang di Jalan Surabaya. Di Jalan Surabaya. Bikin alih generasi, akhirnya ya kita semua kegiatan-kegiatan kita selalu kita membawa tema bahwa ayo libatkan anak muda gitu. Karena anak muda ini bukan masalah anak muda tuh mampu, cuman tidak diberi kepercayaan. Tapi justru ketika dikasih kepercayaan pasti hal-hal yang di luar dugaan bisa terjadi. Muncul alih generasi. Dan sekarang udah macam-macam nih alih generasi. Udah bikin klub berkawan namanya. Sama Dispora Kementerian Pemuda dan Olahraga. Udah menjadi macam-macam lah kegiatan dibuat. Nah, inti dari segala itu bahwa kita mesti negara ini mesti mulai mempercayakan segala sesuatunya sama anak muda. Jadi generasi itu harus beralih dengan soft, jangan orangnya itu aja gitu. Itulah intinya. Berarti kalau kegiatan dari alih generasi Riau yang paling menonjol tuh apa Bang? Kita 2 kali seminggu tuh ada namanya bersama relawan membersihkan spot-spot sampah yang kita anggap alfa atau tidak terperhatikan sama Pemkot Pekanbaru. Kita ambil sikap, tujuannya gampang sih, tujuannya untuk menginspirasi banyak orang. Ya kalau nggak dari kita dan masyarakatnya peduli, ya gimana mau bersih nih kota? Jangan kita kalian itu intinya, itu 2 minggu sekali tuh. Cek aja IG-nya nanti tuh, alih generasi Riau. Kedua ada namanya kelas weekend. Kelas weekend. Weekend tuh sebenarnya setiap akhir minggu sih. Tapi karena anak-anak setiap kesepakatan bersama, kenapa nggak kita bikin weekend aja, kita bisa gitu. Kita bisa. Iya, padahal aslinya kelas akhir minggu gitu. Iya. Itu kita ngundang siapa aja yang berminat untuk mempelajari apapun soft skill yang kita tawarkan. Gitu misalnya, si Legis nih pinter nih, jadi MC atau jadi apa, ada ilmunya nih, aku nawarin. Gis, lu kan pintar nih Gis, masa ilmunya disimpan sendiri, mau nggak ngajarin? Gitu, nggak bayar. Tapi apa sih Legis dapat engagement, masuk ke friend-nya IG, alih generasi yang follower 8 ribuan gitu. Mau nggak Gis? Mau gitu. Ya udah kita umumin next tanggal sekian ada belajar nih public speaking, menjadi MC atau menjadi apa bersama Legis, anunya ini yang mau daftar di Google Form. Kita batasin biasanya pesertanya 30 orang aja. Ntar udah datang hadir belajar hari itu. Ya yang dapat ilmunya syukur-syukur bisa bertambah kan orang-orang yang bisa jadi MC atau jadi apa. Sisanya silahkan kontak-kontak sama Legisnya kalau mau ngajar. Ya gitu aja tuh, sesimpel itu aja. Ada keluar duit? Nggak ada keluar duit, kita siapin tempat aja. Nah termasuk kemarin akhirnya dengan begitu banyak yang respect kan. Ternyata kita baru tahu bahwa calon-calon dokter dan calon-calon profesor tuh mesti ada mengisi kayak berbuat untuk masyarakat gitu. Nah mereka memanfaatkan kita untuk menjadi wadahnya mereka. Ya kita dengan senang dong. Akhirnya mereka ngajarin macam-macam. Nah terbentuklah komunitasnya terus berjalan nih. Per 2 minggu sekali namanya kelas weekend. Itu yang rutin kita kerjakan. Nah next mungkin teruslah berkamuflase menjadi hal-hal yang mungkin bisa aja berkembang. Berarti kalau bisa disimpulkan berarti Bang Ridho ini memfasilitasi ya kan dari member komunitas yang belum dapat ilmu sama orang yang punya ilmu kan? Iya. Betul. Jadi aku punya keyakinan bahwa bagi aku kemampuan akademis aja nggak cukup untuk mengantarkan orang ke titik yang dia mau. Justru soft skill, banyak orang punya soft skill tapi akademisnya biasa aja, justru dia bisa sampai ke titik tertingginya dia.
Makanya aku yakin, dan itu gak diajarin di sekolah. Makanya aku pikir, aku kasih bikin wadah ya. Tapi aku gak punya duit nih. Ya udah aku manfaatin aja nih. Kita punya engagement. You bisa gabung ke kita, nanti disorot sama kamera kita. Nanti anak dapat manfaat. Ya udah kan mutualisme itu. Nah itu yang kita kerjakan. Oke, kalau misalkan untuk menjadi member komunitas atau yayasan tadi atau pergerakan tadi gimana syaratnya Bang? Follow IG kita Ahli Generasi Riau. Nanti di follow ya guys. Terus nanti DM aja. DM aja. Nanti kita libat ya, ada kelas-kelas kita daftar. Ya kalau udah habis daftar tentu kan udah gabung kan ya. Udah mingle lah sama kawan-kawan yang lain ya. Otomatis bergabung dah begitu aja. Nggak ada kewajiban-kewajiban yang aneh kok. Oke, mantap sekali Sobat Bersinar. Tadi kita sudah dapat gambaran dari 3 komunitas tersebut ya. Mungkin kalau misalkan kita nih Bang, kalau misalkan di BNN kita itu kan melakukan pendekatan ke pemuda, khususnya itu anak sekolah di lingkungan pendidikan atau perguruan tinggi itu melalui program Sebaya Anti Narkotika. Sebaya Anti Narkotika. Jadi ada beberapa anak sekolah dilatih tentang bahaya narkoba, kemudian nanti outputnya mereka mengimbaskan ke teman-teman di dalam organisasinya, misalkan OSIS atau Paskibra gitu. Kemudian ada program integrasi kurikulum anti narkoba. Jadi pendidikan anti narkoba ini disisipkan ke beberapa mata pelajaran. Itu kan kita secara formal nih Bang. Nah, kalau misalkan kita untuk menyentuh nih kelompok-kelompok yang putus sekolah, anak jalanan, kelompok marginal, kira-kira menurut Abang apa sih yang harus dilakukan kami sebagai BNN untuk melakukan pencegahan kepada kelompok-kelompok tersebut? Kemudian kira-kira ada nggak nih program atau kegiatan dari komunitas Abang yang menyentuh kelompok tersebut dan bisa dikolaborasikan kepada kami? Jadi kalau Ahli Generasi itu konsepnya 3. Pertama pendidikan, kedua sosial, ketiga lingkungan. Nah, bisa masuk ke pendidikan kita, bisa masuk ke sosial, bisa banget gitu. Yang namanya kita udah menjadi komunitas dan yayasan yang mentasbihkan diri untuk peduli sama hal yang seperti itu ya, bisa banget. Tinggal apa yang mau kita kolaborasikan aja gitu loh. Mungkin kawan-kawan di BNN punya program seperti tadi, bagaimana bisa terkumpul orang-orang yang tugasnya kita gitu kan, bagaimana bentuk acaranya bisa kita kolaborasikan, ya bisa sekali. Karena yang paling benar tuh sebenarnya menyentuh komunitas memang. Karena sekarang bagi orang, ya kita nggak boleh pisahkan juga orang yang FOMO, orang segala itu. Ya justru bagaimana kita ngakalin nih, siapa yang segala variabel bisa kita sentuh kan gitu. Yang paling mungkin emang lewat komunitas. Nah, bagaimana mencari orang-orang mereka ya mungkin bisa jadi, aku rasa sih orang komunitas itu jarang pernah terlibat narkoba ya. Tapi mungkin lewat jejaring komunitas bisa nemuin orang-orang itu. Gitu loh. Ya caranya sebenarnya aku yakin kalau masalah narkoba ini kan masalah kepercayaan diri nih. Kalau menurutku ya, tapi bisa aja orang BNN lebih tahu lah. Intinya ketika mereka ada, makanya aku sama anakku ya, aku selalu pengen anakku tuh punya hobi. Nggak pintar secara akademis itu bisa belajar, tapi temuin dulu hobinya. Kenapa? Orang yang punya leisure time-nya nggak tahu dia mau ngapain itu gampang narkoba kalau menurut aku ya. Tapi kalau dia tahu, aduh, kuliah SMA udah pulang sekolah nih, adalah main basket sama kawan-kawan ya, gitu kan, main ini yuk. Akhirnya pulang capek tidur gitu loh. Nah justru memberikan mereka kegiatan-kegiatan positif, apalagi mereka tahu ujungnya mereka mau jadi apa, itu memperkecil kemungkinan untuk mereka terlibat narkoba. Sekaligus nanti di situ kawan-kawan DBN memberikan literasi yang tepat, efeknya seperti apa. Pertama begini, bagaimana membuat kegiatan itu menjadi menyenangkan gitu guys. Kalau kalian datang dengan gaya yang ibaratnya seperti kebanyakan berpidato rame-rame setengah jam udah capek orang bubar itu. Tapi kalau misalnya orang datang tuh ngerasa happy, dia datang terus baru selipkan campaign-nya, pikir boleh dicoba begitu gitu.
Berarti yang bisa dikolaborasikan mungkin misalkan kita mau mengadakan penyuluhan nih. Boleh. Nah, nanti kita bisa koordinasi sama Bang Rido Bisa untuk sekali. mengumpulkan anggota komunitasnya, Bisa. ataupun mungkin nanti dari kelompok-kelompok seperti tadi anak Iya. jalanan Oh, iya, gitu bisa. kan. Jadi kita bisa menembus ya kan Bisa ke dong. semua aspek atau ke semua lini gitu kan. Nah, selain tugas dan fungsi BNN pencegahan itu Bang, kita juga ada fungsi rehabilitasi. Jadi kita ini ada program baru namanya rehabilitasi keliling. Jadi itu adalah pelayanan Railing tadi ya. Iya, mobil railing. Jadi pelayanan rehabilitasi on the spot gitu. Oke. Jadi petugas kami yang mendatangi. Jadi nanti kalau misalkan Abang ada kemungkinan misalkan ada orang yang minta tolong sama Abang, bagaimana nih saya mendapatkan rehabilitasi, boleh juga dikoordinasiin sama kami. Siap. Kita saling berkolaborasi ya Bang. Ya intinya gini sih sebenarnya gini, selalu kadang-kadang gini juga sama kayak BNN gitu loh. Ini kayaknya aku pikir ya yang paling penting brandingnya BNN tuh mesti lebih dekat sama masyarakat. Iya. Itu mesti dibuat itu. Karena di kepala orang tentang BNN menakutkan. ini gue bilang ya. Sana ya. Aku kan bilang besok aku diundang sama BNN, aku bilang gitu. Aku mau podcast. Bang hati-hati bang. Nanti abis itu abang nggak pulang katanya. Disuruh cek urin katanya gitu kan. Nah berarti kan itu di kepala orang. Iya betul. Nah mesti kan brandingnya mesti dirubah nih. Bagaimana BNN ini jadi tempat yang menyenangkan menurut mereka. Iya. Sesuai dengan slogan kami yang baru, Work on Drugs for Humanity, Huha. Work on Drug For Humanity, Huha. Ya. Nah, mungkin sebelum kita ke pesan-pesan terakhir, Bang, saya tertarik tokoh yang menginspirasi Bang Rido. Aduh, siapa ya? Tokoh menginspirasi. Aku juga bingung tokoh menginspirasi. Tapi paling nggak gini deh, siapapun orang yang menyisihkan waktunya untuk peduli tentang lingkungan dan orang banyak, kupikir itu orang yang mesti kita contoh sih. Gitu. Terus siapa tokoh menginspirasi per hari ini bagi aku per hari ini ya? Iya. Abdul Wahid, Gubernur Riau. Nggak, kenapa? Karena Abdul Wahid gubernur termuda Riau, sesuai dengan semangat ahli generasi. Iya. Ahli generasi itu selalu mempercayakan hal-hal itu sama yang muda. Gitu. Karena mesti orang muda itu dikasih panggung lebih. Karena aku yakin orang muda itu punya banyak ide dan gagasan untuk membangun Indonesia. Sama sesuai tema Sumpah Pemuda kita kan, pemuda-pemudi bergerak, Indonesia bersatu. Nah itu tadi. Ya kan? Aku lihatnya itu di Google tuh. Karena mau bikin caption kan. Iya. Ini apa tema? Oh ini gitu. Oke deh. Terakhir Bang, sebelum kita tutup, pesan-pesan Bang Rido untuk Sobat Bersinar, khususnya pemuda nih, di luar sana agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Boleh Bang, silakan. Oh ini buat pesan buat kawan-kawan ya. Iya. Buat adik-adik semua, pikir temuin hobinya apa, temuin hal-hal yang menyenangkan dan itu bikin kalian berkembang, dalami itu, berkomunitaslah kalian, karena bagaimanapun ketika kalian berkomunitas tentu banyak teman-teman yang bisa mengarahkan kalian lebih jauh tentang hobi kalian, sehingga kalian punya banyak waktu positif dan kalian ngerasa ada hal yang diperjuangkan dalam hidup. Makanya akhirnya ketika kalian udah punya itu, udah punya passion yang kuat, apapun itu yang mendekatkan kalian ke hal yang benar, itu bisa kalian tepis dengan gampang, termasuk narkoba. Oke, baik, terima kasih, mantap sekali. Mantap. Kita ulang dong apanya tadi apa? Apanya? Tagline-nya? Work on Drugs for Humanity, Huha. Oke, kita ulangin ya. 1, 2, 3 ya. Iya. Work on Drug for Humanity, Huha. Oke. 1, 2, 3. Work on Drugs for Humanity, Huha. Baik, demikian podcast hari ini. Terima kasih Bang Rido telah menginspirasi Sobat Bersinar dan kita semua. Anak Dara terampil dan cakap, selalu mendapat juara 1. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku nggak bisa pakai pantun.